Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dimas Zaki Erlandi dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung dengan NIM 120240012. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal mengenai pertolongan pertama gawat darurat atau yang disingkat sebagai PPGD. Aku akan menjelaskan mengenai pembalutan dan evakuasi. Pembalutan tersendiri merupakan upaya imobilisasi bersama dengan pembidaian, yaitu upaya untuk mencegah pergerakan pada area cedera atau alat tubuh yang cedera, sehingga alat tubuh tersebut dapat pulih dan tidak mengalami cedera yang berkelanjutan. Untuk alat yang digunakan tersendiri, terdapat mitela, yaitu sebuah kain berbentuk segitiga dan umumnya berwarna putih. Kain ini dapat digunakan untuk membalut luka yang sudah ditangani. Apabila teman-teman tidak memiliki mitela, teman-teman bisa menggunakan kain yang dapat dilipat menjadi segitiga. Seperti yang saya punya. Kain yang saya punya merupakan kain yang berbentuk persegi yang dapat saya lipat sedemikian rupa supaya bentuk segitiga menyerupai mitela. Penggunaan mitela tersendiri terbagi menjadi beberapa jenis sesuai jumlah lipatan yang dilakukan. Untuk bentuk segitiga seperti ini disebut sebagai shaft 0, dan ketika dilipat seperti ini satu kali disebut sebagai shaft 2, dan ketika dilipat lagi seperti ini disebut sebagai shaft 4, dan ketika dilipat kembali merupakan shaft yang terakhir, yaitu shaft 8. Penggunaan mitela tersendiri disesuaikan dengan luka yang terjadi, luas permukaan yang perlu dibalut, dan juga bentuk mitela yang dapat menyesuaikan. Baik, untuk berikutnya saya akan memperagakan penanganan dengan teman saya 12024 Al-Fatih. Oke, yang pertama penanganan pada luka di telapak tangan. Nah, sekarang kita punya mitela yang dilipat menjadi shaft 8. Seperti berikut. Nah, untuk luka di telapak tangan, bagian tengah dari mitela ditaruh tepat di atas luka. Apabila lukanya berada di sini, maka mitelanya bermulai dari sini. Apabila lukanya berada di sini, maka mitela ditaruh di sini. Oke, untuk kali ini kita akan memperagakan luka yang ada di telapak tangan. Nah, pertama kita mulai di sini. Kemudian mitela diikat di bawah melalui kemudian mitela disilang ke atas melalui belakang jempol. Nah, seperti ini. Dan kemudian mitela dikeluarkan kembali. Hal ini diulangi sebanyak mungkin dan serapat mungkin supaya tangan tidak bergerak. Apabila sudah dinilai selesai dan cukup, mitela diikat di atas tepat di tempat luka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menandakan ada luka di sana untuk penanganan selanjutnya. Nah, kemudian kita diikat kembali 2 kali dan ikatan ini dirapikan ke bawah. Misalnya seperti ini. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi untuk pembalutan kaki yang terkecil ya, bisa menggunakan mitela shaft 8. Jadi pertama kita lipat dulu, ini shaft 1, jadi lipat lagi
udah jadi shaft 8, kita punya kaki yang kecil ya. Nah, yang mau kita lakukan adalah tengah-tengah dari shaft 8 ini kita taruh di atas telapak kaki seperti ini. Kemudian kita silang di atasnya. Oke. Nah, terus dikembangin dan disilang lagi. Nah, make sure buat sekeras mungkin nilangnya supaya kakinya bisa ditekan. Oke, kayak gini disilang. Kemudian bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita dari atas kita ikat di atas 2 kali sampai sekuat mungkin supaya kakinya nggak gerak sama sekali. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah penanganan pada cedera di lengan. Penanganan ini dilakukan apabila pasien atau korban terdapat cedera di bagian lengan, maupun itu dislokasi, fraktur, atau selainnya. Nah, penanganan yang pertama adalah pembidaian. Jadi apabila tangan sudah dibidai, sudah ditangani dan disinfektasikan, maka step selanjutnya adalah di balut. Bidai lagi. Nah, untuk ini kita diperlukan mitela dengan sapnol. Yang pertama yang dilakukan adalah tangan dibaluti oleh mitela. Dengan bagian segitiga berada di siku. Kemudian setelah ini ujung dari mitela ditarik ke belakang pasien. Sorry, boleh bentar. Nah, thank you. Dan diikat 2 kali. Pastikan ikatan kencang dan kuat. Kemudian bagian segitiga dari mitela diikat sedemikian rupa supaya menopang tangan. Oke, untuk penanganan selanjutnya adalah penanganan pada luka di pelipis. Yang dilakukan adalah mitela kita lipat menjadi shaft 8. Oke, untuk penanganan di pelipis, shaft 2 diberlakukan seperti berikut dengan kain yang berlebih. Hal ini dilakukan agar menjadi indikasi tempat terjadinya luka untuk para medis nantinya. Hal yang pertama dilakukan apabila luka di sini, maka pertama boleh dilepas dulu kacamatanya, maaf ya. Lepas semua barang atau benda yang menghalangi, dan kemudian perlu dicatat bahwa rambut harus dialaskan terlebih dahulu, ya. Kemudian kain mitela dimulai dari lokasi luka, kemudian pastikan kamu tidak menghalangi mitela. Nah, selanjutnya mitela ditarik ke belakang, boleh tarik kiri, tarik ke belakang dan diikat sekeras mungkin. Sakit ya? Apabila sudah diikat 2 kali, kemudian mitela diikat ke depan. Apabila masih dapat menyentuh ke depan, kita bisa diikat seperti ini, seperti itu. Apabila tidak sampai ke depan, maka mitela bisa ditaruh di bawah. Sisa dari mitela bisa ditaruh di bawah.
Evakuasi tersendiri merupakan upaya untuk memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat yang lain. Upaya ini dilakukan agar pasien dapat pulih kembali dan dijauhkan dari bahaya. Perlu dicatat bahwa evakuasi hanya dilakukan jika perlu, dan evakuasi harus dilakukan dengan teknik yang baik dan benar, dengan penolong yang sehat dan kuat. Evakuasi wajib tidak membuat cedera yang lebih lanjut pada pasien dan tidak mencederai penolong itu tersendiri. Selama evakuasi, harus dicatat bahwa pasien harus tetap stabil, tidak boleh jatuh atau merosot dan sebagainya. Dalam melakukan evakuasi, perlu diperhatikan lokasi, pelayanan medis, jalur yang digunakan, serta alat yang digunakan saat evakuasi. Penting untuk memprioritaskan penggunaan tandu. Untuk sekarang saya akan memperagakan evakuasi 1.0. Evakuasi 1.0 dilakukan untuk pasien yang masih sadar dan memiliki keluhan ringan hingga sedang. Pasien juga bisa memiliki keluhan cedera pada salah satu kakinya. Oke, untuk demonstrasi kali ini pasien akan cedera di kaki kanan. Saya sebagai pembantunya. Yang pertama dilakukan adalah pembantu berlutut, kemudian tangan pasien dirangkul dan tangan pembantu berada di samping. Kemudian pasien diangkat, saya siap. Baik, oke, dan kaki pasien ditopang di atas kaki pembantu. Kemudian untuk berjalan, pembantu berjalan maju terlebih dahulu. Kemudian ditopang. Satu, maju. Maju lagi, satu. Sip. Dan berhenti. Kemudian pasien bisa diturunkan. Untuk evakuasi 1.1 diperlukan 2 penolong dan lu maju nggak sih? Untuk evakuasi 1.1 diperlukan 2 penolong dan 1 korban. Untuk 1.1 dilakukan pada korban yang masih sadar namun tidak dapat berjalan, seperti kedua kakinya cedera maupun itu terkilir ataupun semacamnya. Baik, untuk pelaksanaannya, kedua penolong mengambil posisi satria, kiri aja. Kemudian, tangan korban dirangkul ke kedua pembantu dan tangan pembantu berada di sini, di sela-sela pinggang. Kalau sudah aman, korban diangkat 1, 2, 3. Kakinya ditopang ke atas kaki penolong. Kemudian untuk berjalan, komando di saya, kaki kiri up, sip, kaki kanan up, sip, kaki kiri up, sip, kaki kanan up, sip, kaki kiri up, sip, kaki kanan up, sip. Oke. Kemudian diturunkan dengan diangkat kembali. 1, 2, 3. Turun kakinya. Sip. Dan diturunkan. Cukup, terima kasih. Baik, untuk evakuasi 3.0, saya bersama teman-teman saya akan menerangkannya. Nah, untuk evakuasi 3.0 ini dilakukan untuk mengevakuasikan korban yang tidak sadar dan pada jarak yang dekat, seperti ke atas tandu. Oke, perlu diperhatikan juga peran dan posisi dari
setiap masing-masing pembantu. Nah, yang di dekat dengan kepala itu akan mengkomandoi naik ke atas, turun, serta mobilisasi. Sedangkan yang di tengah itu harus yang paling kuat. Kemudian yang paling dekat dengan kaki bertugas sebagai orang yang menjaga barang dan membawa barang dari pasien. Oke, untuk langkah pertama, membantu sikap satria kanan. Oke, kemudian membantu menonjolkan tangannya dengan telapak tangan diarah ke bawah dulu dan kemudian diputar. Oke, mulai. Perlu diperhatikan juga tangan pasien harus disilang terlebih dahulu dan kaki diluruskan. Oke, masuk. Oke, udah nyampe, putar. Sip. Aman. Oke, naik ke paha 1 2 3. Oke, peluk 1 2 3. Kemudian jangan 1 2 3. Oke, jalan ke kiri 2 langkah 1 2 3. Up up up. Oke, cukup. Turun ke paha 1 2 3. Nah, turun ke tanah 1 2 3. Pas. Ganti kepalanya. Oke, untuk 2.1 memerlukan 3 penolong dengan 2 penolong di salah satu sisinya dan 1 penolong di sisi lainnya. Kurang lebih fungsi dan peran dari setiap penolong sama seperti 3.0, dan fungsi dari 2.1 ini adalah ketika kita ingin memobilisasikan korban yang tidak sadar ke jarak yang lebih jauh. Oke, yang pertama kita pastikan dulu korban berposisi dengan nyaman, tangan disilang dan kaki lurus. Oke, bantu posisi satria. Oke, setelah ini sama tangan dimanjakan. Oke, dapat semua. Naik ke paha 1 2 3. Oke. Naik ke atas 1 2 3. Oke. Jalan ke arah kepala 1 2 3. Stop. Turunkan ke paha 1 2 3. Turunkan ke tanah 1 2 3.